Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita di semester 2 ya. Gak kerasa sebentar lagi kamu lulus. Insya Allah semuanya lulus dan duduk di bangku SMA. Oke, tetap semangat ya. Kita langsung masuk ke bab pertama di semester 2 ini adalah tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kemagnetan. Masih bersama Ibu. Kita mulai ya. Nah, teori kemagnetan kita sudah tahu magnet dari SD ya. Kadang suka dipakai mainan juga. Magnet itu sendiri adalah logam atau batuan yang bisa menarik. Ya, menarik apa? Nah, benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, ataupun campurannya. Kemagnetannya sendiri itu adalah suatu sifatnya. Ya, sifat yang bisa menarik atau menolak antara kutub-kutubnya. Sifat magnetik ini disebabkan gerak elektron di dalam atom-atom tersebut. Pembahasan tentang atom mungkin nanti ya di bab selanjutnya ya. Ini bentuk-bentuk magnet. Mana yang paling sering kamu temui? Mungkin ada magnet batang, ya. Nah, ada magnet ladam, ada magnet U. Bentuknya mirip, tapi beda. Kalau magnet ladam itu ujungnya mendekat. Kalau magnet U ya seperti huruf U. Ada magnet silinder, magnet jarum seperti yang di kompas, dan magnet keping. Ya. Nah, berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik dibedakan ada 3. Ada ferromagnetik, ada bahan paramagnetik, dan ada bahan diamagnetik. Ferro yang kuat, para yang cukup ya lemah, dan dia yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya. Nah, setiap bahan magnetik itu pada dasarnya terdiri dari magnet-magnet yang kecil. Jadi, benda-benda itu ada di dalamnya itu magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Ya. Nah, magnet elementer itu tersusun. Ada susunannya yang teratur, ada yang susunannya tidak teratur. Ya, jadi ada yang acak-acakan, ada yang teratur. Nah, benda magnet ini arah magnetnya teratur. Ya, makanya nanti ketika kita membuat magnet, oh, kita bisa membuat magnet? Tentu bisa, ya. Ketika kita membuat magnet, prinsipnya adalah mengubah susunan magnet elementer yang tadinya acak-acakan menjadi teratur. Itu prinsipnya ketika kita membuat. Nah, ini susunan magnet elementer benda non-magnetik. Lihat, kita bisa lihat ini arah magnet elementernya tidak teratur, acak-acakan ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan dan sebagainya ya. Itu magnet elementer yang benda non magnetik. Ini, nah kamu lihat susunannya ya, dia teratur, rapih. Ini adalah magnet elementer, susunan magnet elementer benda magnetik ya. Susunannya teratur, arahnya beraturan ya. Bisa dibedakan ya. Nah, kalau misalnya benda seperti ini bisa dijadikan magnet, kalau ya asal kita bisa mengatur, ya, menyusun supaya susunannya teratur. Nah, cara membuat magnet, gimana cara membuat magnet? Ada beberapa cara. Di sini kita akan membahas 3, yaitu yang pertama dengan cara digosok, ya, lalu dengan cara induksi, dan yang terakhir itu dialiri arus listrik searah, ya. Jadi bukan diputar, dijilat, dicelupin, bukan ya. Tapi ini ada yang bisa dengan digosok, ada bisa dengan induksi, dan dialiri arus listrik searah tentunya ya. Terus, nah ini cara menghilangkan sifat kemagnetannya. Sifat kemagnetan bisa hilang? Bisa, ya, kecuali magnet permanen. Magnet yang terbuat dari baja itu biasanya permanen dan sukar untuk dihilangkan sifat kemagnetannya. Dengan cara dipukul-pukul, ya, dipukul dengan palu atau dipukul dengan keras, benda-benda keras itu bisa hilang sifat kemagnetannya. Lalu bisa dipanaskan atau dibakar. Jadi kalau magnet dipanaskan atau dibakar itu bisa hilang juga jadi besi biasa ya. Dan dialiri arus bolak-balik. Kalau tadi dialiri arus listrik searah, kalau sekarang dialiri arus listrik yang bolak-balik, maka susunan magnet elementernya semuanya akan menjadi kacau dan sifat kemagnetannya akan hilang ya. Ini akan kacau sekali kalau kita menghilangkan dengan 3 cara ini. Nah, yang pertama, ini dengan cara digosok, ya. Misalnya kita punya suatu batang besi, ya. Lalu kita punya magnet permanen dengan kutub utaranya di sini dan kutub selatannya di sini. Digosok dengan cara seperti apa? Jadi gosok aja. Nah, seperti ini. Nah,
ya. Arah gosokan itu searah, supaya apa? Nanti susunan magnet elementernya teratur. Ya, jadi searah kayak waktu kemarin kita praktik apa? Listrik statis ya. Nah, kamu menggosok balonnya searah, sama ini juga menggosok magnetnya searah. Nah, lalu si batang A, B ini nanti juga akan menjadi magnet. Mana kutub utaranya, mana kutub selatannya. Nah, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ya, jadi tadi yang pertama kena T siapa? Utara ke A ya. Nah, berarti kutubnya akan sama. Maka titik A itu akan menjadi kutub utara dan yang B akan menjadi kutub selatan. Jadi yang kena duluan itu kutubnya sama, itu aja ya. Yang kena duluan itu kutubnya sama. Nah, itu dengan cara digosok, membuat magnet dengan cara digosok. Ingat, menggosoknya searah. Kalau bolak-balik ya dia tetap aja nanti tidak teratur si magnet elementernya ya. Jadi harus searah. Nah, dengan cara induksi itu didekatkan ya. Seperti apa? Nah, kita punya batang besi, lalu kita dekatkan dengan magnet ya. Ini misalnya kita untuk mengeceknya, kita simpan aja beberapa buah paku di bawahnya. Kita dekatkan saja. Nah, ya, nanti si batang besi yang didekatkan dengan magnet itu akan menjadi magnet juga, dengan kutubnya berlawanan dengan kutub yang berdekatan. Besi atau baja di sini misalnya ya. Contohnya besi atau baja diletakkan dekat magnet tetap, magnet permanen. Nah, ini akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Nah, lalu batangnya akan menjadi magnet juga. Nah, ujungnya, nah ini si magnet ini kan utara di atas, selatan di bawah. Kalau tadi yang dengan cara digosok, magnet yang pertama kena duluan itu kutubnya sama, maka kalau dengan cara induksi, kalau ini selatan, maka magnet yang diinduksinya kutubnya akan berlawanan. Ya, maka ini akan menjadi utara, ini selatan. Ya, jadi akan berlawanan, tidak sama. Yang ketiga itu dengan cara dialiri arus listrik searah, ya. Kita lihat. Nah, ini arusnya mengalir ke belakang dulu, lalu melilit ke depan. Nah, melilit ke depan, terus dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti kamu praktekkan ya. Ini pakai batu baterai biasa yang besar, 1 biji cukup kalau misalkan pakunya kecil. Nah, ini nanti arus akan mengalir seperti yang kita pelajari di semester 1, itu arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, dari positif ke negatif. Nah, maka arus akan mengalir dari sini. Lihat panahnya, ikuti panahnya, terus ke belakang. Nah, ini batang besi atau bajanya yang akan kita buat menjadi magnet. Pertama dia akan ke belakang batang besi dulu, lalu melilit ke depan, ke belakang lagi, melilit lagi ke depan, dan seterusnya. Ini dililit ya, melilit. Nah, lalu arusnya sini. Maka ujung B yang sebelah sini ini akan menjadi kutub utara magnet. Ya, kok bisa? Penjelasannya ada di ini ya. Nih, dengan arus DC, nah ini caranya itu kita sebut sebagai elektromagnet listrik. Berarti elektrolistrik, magnet ya. Nah, kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jadi lihat dulu arah lilitannya, nggak sembarangan. Ya, kamu telusuri dulu dari arah arusnya kemana, arah lilitannya kemana. Nah, di sini secara teorinya, jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan, kalau berlawanan arah jarum jam. Tapi tadi di gambar sebelumnya, di slide sebelumnya, dia searah ya. Arah arusnya searah dengan jarum jam, arahnya ke kanan gitu. Muternya searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja itu akan menjadi kutub selatan dan ujung B-nya akan menjadi kutub utara. Ya, itu. Jadi lihat dulu arahnya. Kalau misalnya arahnya searah jarum jam, maka yang sebelah kanan itu akan menjadi utara, sebelah kirinya jadi selatan. Kalau berlawanan arah, sebaliknya. Ah, Bu, nggak kebayang, Bu. Bisa juga kamu dengan menggunakan ballpoint dan tangan kanan. Ya, ballpoint itu kita anggap sebagai batang besi atau baja.
Perhatikan aliran arus yang melewati kabel, lewat atas atau lewat bawah. Ya, jadi arusnya ke atas dulu atau ke bawah dulu. Lalu genggam dengan tangan kanan, ya. Nah, arah ibu jari itu nanti akan menunjukkan kutub utara magnet. Nggak kebayang kan ibu gimana? Oke, karena ibu baik, jadi ibu kasih video tutorialnya ya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, apa kabar? Nah, di video ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kutub utara magnet ketika kita membuat magnet dengan cara dililit oleh arus listrik ya. Nah, kita ambil misalkan pakai spidol ya, boleh spidol atau pensil atau pulpen. Nah, kita juga gunakan tangan kanan. Ingat tangan kanan, ya. Nah, nanti ibu jari itu akan menunjukkan ke arah utara, sementara 4 jari lain itu menunjukkan arah lilitan kabelnya, arah lilitan kabel dan menunjukkan arah arus listriknya. Ya, kita ambil satu contoh. Nah, ini spidolnya sebagai batang besinya atau baja ya. Nah, kamu telusuri dulu kemana arusnya mengalir ya. Ingat di semester pertama dulu, semester kemarin kita sudah membahas bahwa arus mengalir dari positif ke negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kamu lihat dulu dari sumber arusnya ya, sumber listriknya dia arahnya kemana. Nah, ikuti, telusuri, lalu ikuti sampai ke lilitannya ya, arahnya kemana. Kalau perlu kasih panah ya. Nah, sekarang kita letakkan batang besinya atau kita bisa gunakan spidol di sini. Kita letakkan di telapak tangan. Ya, seperti ini. Lalu posisikan telapak tangan seperti ini. Kalau begini, posisi tangan begini, 4 jari mengarah ke bawah, berarti arah arusnya dia ke bawah. Ke bawah lalu melilit ke belakang. Jadi begini ya. Jadi ke bawah, melilit ke belakang, ke depan, ke bawah lagi, ke belakang dan seterusnya. Ya. Berarti posisi arah arusnya dia ke bawah seperti ini. Ya. Nah, posisinya menggenggam kanan berarti arah jempol menunjukkan kutub utara. Ya. Berarti ujung spidol yang ini itu nantinya akan menjadi kutub utara magnet. Paham ya? Jadi lihat dulu arah arusnya kemana. Terus bagaimana kalau misalnya terbalik? Misalnya posisinya begini. Kalau begini berarti arusnya dia ke atas. Ke atas, ke belakang, ke bawah, ke depan, ke atas lagi. Jadi lilitannya seperti ini. Ya, lilitan. Kalau tadi begini ya. Kalau ini seperti ini. Jadi ke atas arah arusnya. Jempolnya mengarah kemana? Sini. Berarti kutub utaranya adalah di ujung yang sebelah sini. Paham ya? Nah, itu cara menentukan arus listrik, menentukan kutub utara dengan menggunakan tangan kanan. Ya, saja. Oke, terima kasih. Bye. Oke, ya. Itu penjelasannya, semoga bisa dipahami. Lainnya bisa kamu baca di buku ya, penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ada latihan ya, kamu bisa menggunakan tangan kanan atau arah jarum jam tadi ya, boleh. Yang jelas tugasnya hanya menentukan A, B, C, D itu adalah kutub apa ya. Seperti biasa kerjakan di buku tugas dan fotokan dan kumpulkan di GC. Ini kamu lihat dulu arusnya kemana arahnya, apakah ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya ya. Kita lanjut ke sifat-sifat magnet ya. Kita lihat, kita punya magnet. Oke. Nah, ya. Oke, nah ini mungkin sudah tahu ya. Kalau kutub magnetnya sama atau sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Ya, kalau kutub magnetnya tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Ya, ini U dengan U, utara dengan utara itu akan menolak. Selatan dengan selatan akan menolak. Tapi kalau kutubnya tidak sejenis, itu akan tarik-menarik. Ya, samalah kayak kita ya, kita tertarik pada lawan jenis ya, bukan pada yang sejenis. Paham ya? Lanjut. Nah, medan magnet, medan itu area daerah di sekitar magnet yang masih
dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Ini kalau medan magnet nanti digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Kalau medan magnet dari kutub utara itu arahnya keluar, ya. Nah, keluar, panahnya keluar. Di kutub selatan dia panahnya masuk, arahnya masuk. Jadi garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, di sekitar kutub itu garis gayanya semakin rapat. Berarti medan magnetnya semakin kuat. Semakin rapat garis gaya magnet, maka medan magnetnya semakin kuat. Dan daerah itu semakin kuat dipengaruhi oleh magnet. Ya. Oke, paham ya? Satu lagi bentar. Tadi dipotong. Kalau kita potong lagi, nah, dia juga tetap, sekecil apapun kita potong magnetnya, maka dia tetap akan membentuk kutub utara dan selatan. Ya. Nah, ini, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Jadi pembahasan tentang magnet, besi yang dapat menarik, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang teori kemagnetan. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya tentang induksi elektromagnetik. Ya, semoga kamu paham dengan penjelasan Ibu dan ilmu yang Ibu berikan, insya Allah akan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Semua protokol kesehatan tetap dijaga. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.